Bagaimana bisa seorang anak kecil berumur 13 tahun menciptakan robot yang dapat membahayakan umat manusia? Karena robotnya dicuri sama orang egois yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada 6 orang kutu buku ditambah satu robot gemoy ini yang bisa mengatasi masalah ini. Selamat datang di cerita film Big Hero 6, yang endingnya ngebuat gue nangis. Langsung aja gue ceritain. Ceritanya dimulai dari sebuah gang kecil di area Franshokyo. Ada seorang anak kecil bernama Hiro, umur 13 tahun yang sudah lulus SMA. Lagi tanding robot ilegal sama om-om gendut ini. Awalnya nggak ada yang mau lawan om-om gendut ini karena robotnya terlalu OP. Namun Hiro mengajukan diri untuk melawan om-om gendut ini. Awalnya Hiro ditertawakan sama orang-orang di sekitarnya dan disuruh pulang karena robotnya yang nggak ada serem-seremnya sama sekali. Tapi karena Hiro punya uang buat taruhannya, jadi Hiro tetap bisa ngelawan om-om gendut ini. Tapi robotnya Hiro ini langsung kalah sama robotnya om-om gendut dengan satu kali serangan. Tapi Hiro masih mau nantang robotnya om gendut ini dengan uang taruhan yang lebih banyak. Udah pasti maulah si om-om gendut ini. Lanjut ke pertarungan kedua dengan robotnya Hiro mode sangar. Robotnya Hiro dengan mudah menghindar dari serangan-serangan robotnya om gendut ini karena robotnya Hiro bisa pisah-pisah. Dan alhasil robotnya om gendut kalah. Om gendut gak terima dengan kekalahan ini dan nyuruh anak buahnya buat hajar Hiro dan ngerebut robotnya Hiro. Namun tiba-tiba ada Tadashi yang menyelamatkan Hiro. Tadashi ini kakaknya Hiro ya. Langsung kaburlah mereka dari kejaran gengnya om gendut. Namun saat sampai ujung jalan keluar, jalannya ditutupi sama polisi dan akhirnya mereka ditangkap. Untungnya ada bibinya Hiro yang datang buat ngebebasin mereka. Sesampainya di rumah, Hiro ternyata gak kapok, malah nyari pertarungan robot ilegal lagi. Udah pasti kakaknya Hiro negur si Hiro biar nggak ikutan pertarungan robot lagi. Tapi Hiro cuek aja. Nah, ya udah tuh, Tadashi kakaknya Hiro milih buat nganterin Hiro ke turnamen ilegal tadi. Tapi ternyata dia malah mampir ke kampusnya Tadashi buat ngambil sesuatu. Di kampusnya Tadashi, tepatnya di lab kutu buku, banyak orang-orang yang ngebuat robot-robot canggih untuk eksperimen. Seperti Gugo yang ngebuat sepeda dengan magnet, Wasabi yang ngebuat laser tak terlihat, Honey Lemon yang membuat eksperimen menggunakan bahan-bahan kimia, dan ada Fred yang menjadi maskot di kampusnya Tadashi yang bercita-cita menjadi orang yang bisa mengeluarkan api. Nah, setelah nonton berbagai eksperimen yang ditunjukkan temannya Tadashi ngajak ke ruangan tempat Tadashi membuat robot eksperimen yang akan ditunjukkan ke Hiro. Tadashi mengambil isolasi yang ditempel ke tangannya Hiro dan langsung ditarik dengan cepat oleh Tadashi yang ngebuat Hiro berteriak, "Au!" dan membuat robot eksperimennya Tadashi bangkit dari alat istirahatnya. Robot ini langsung memindai tubuhnya Hiro dan ditemukan ada lecet pada lengannya. Robot ini langsung memberikan sebuah cairan kepada tangannya Hiro. Walaupun tadi Hiro sempat mengelak kalau dia punya alergi cairan yang akan disemprotkan oleh robot gemoy ini. Tapi ternyata robot ini jauh lebih pintar, karena robot ini dikoding dengan 10.000 kodingan yang sangat-sangat rumit, yang mengatakan kalau Hiro bukan alergi terhadap cairan ini, tapi alergi terhadap kacang. Robot ini dinamakan Baymax, robot perawat yang akan menolong banyak manusia di masa depan. Saat asik ngobrol, tiba-tiba ada Profesor Callaghan yang memotong pembicaraan Hiro dengan Tadashi. Profesor Callaghan adalah seorang profesor yang menemukan hukum robotik dan magnetik. Melihat robot yang diciptakan Hiro, Profesor Callaghan menawari Hiro untuk bersekolah di kampus ini. Namun kakaknya Hiro malah iseng menjawab kalau Hiro lebih fokus kepada pertarungan robot ilegal. Setelah bertemu dengan Profesor Callaghan, Hiro berubah pikiran dan memilih untuk masuk ke kampusnya Tadashi ini. Sesampainya di rumah, Tadashi menjelaskan kalau setiap tahun ada pameran robot, di mana kalau ada orang yang bisa ngebuat Profesor Callaghan kagum, dia bisa masuk menjadi mahasiswa di kampusnya Tadashi. Hiro langsung memikirkan mau buat robot apa nantinya, tapi ternyata malah Hiro tidak mendapatkan ide untuk membuat robot apa yang akan ditampilkan buat besok saat pameran. Akhirnya Hiro mendapatkan ide untuk ngebuat apa besok buat pameran karena setelah badannya Hiro dibalik sama kakaknya. Bekerja keraslah di sana Hiro untuk ngebuat robot yang akan membuat kagum Profesor Callaghan. Singkat cerita, hari pameran tiba. Hiro memperkenalkan robot yang ia ciptakan yang bernama Microbot. Awalnya robotnya dianggap sepele sama orang ini. Tapi ketika kumpulan mikrobot lainnya bersatu menjadi sebuah kesatuan, membuat semua orang tertarik kepada robot yang diciptakan Hiro ini. Robot yang bisa diatur dari otak ini membuat pengguna robot ini bisa membuat apapun yang ia pikirkan. Batasan robot ini hanya pada pikiran pengguna robot ini tersebut gitu. Seusai mempresentasikan robot penemuannya, banyak orang yang bertepuk tangan kagum dengan robot ciptaan Hiro ini. Salah satunya Tuan Cray yang menginginkan penemuan Hiro ini untuk menjadi bagian di Crytek, perusahaannya Tuan Cray. Namun, Profesor Robert menyarankan Hiro untuk memikirkan kembali robot yang ditemukannya akan dijual ke Tuan Cray atau akan dikembangkan untuk menjadi lebih baik.
Nah, di sini Hiro memutuskan untuk robot penemuannya tidak dijual ke Tuan Krei. Dan Profesor Robot memberikan surat yang berisi bahwa Hiro diterima di kampusnya Tadashi. Tadashi pun mengajak Hiro untuk jalan-jalan sebentar di sekitar pameran. Saat sedang berbincang-bincang di tengah jembatan, tiba-tiba ada suara ledakan dari arah pameran, yang ternyata gedung pamerannya itu terbakar. Karena Profesor Robert masih ada di dalam, Tadashi langsung masuk ke gedung pamerannya tadi walaupun sempat dicegah oleh Hiro. Namun Tadashi tetap kekeh untuk menyelamatkan Profesor Robert Callaghan. Saat Hiro ingin menyusul kakaknya, tiba-tiba ledakan besar terjadi yang membuat Hiro terpental. Naas, ledakan tersebut membuat Tadashi dan Profesor Robert meninggal dunia. Hiro yang bersedih karena kakaknya yang meninggal dunia, membuatnya enggan untuk daftar ulang di kampus impiannya. Lalu Hiro mengecek komputer yang ternyata di sana ada pesan dari teman-temannya Tadashi. Pesan-pesan tadi tak membuat Hiro menjadi senang, dan membuang surat daftar ulang di kampus impiannya. Saat Hiro membawa robot tarung ilegalnya, tiba-tiba robotnya terpisah dan jatuh mengenai kakinya Hiro yang membuat Hiro berteriak, "Au!" Tiba-tiba robot perawat yang diciptakan Tadashi aktif. Robot tadi memindai apa yang dialami sama Hiro dan hasil diagnosisnya adalah pubertas. Pubertas. Hiro yang ingin mengembalikan Baymax ke tempat chestnya, namun sebelum ngomong puas dengan pelayanannya, robot ini tak akan kembali ke tempat istirahatnya. Sampai Hiro terjatuh dan melihat ada suatu keping robot yang diciptakan Hiro bergerak-gerak di dalam pakaian Hiro di bawah kasur. Menurut Hiro, robot ini rusak karena kepingan mikrobot lainnya sudah terbakar saat ledakan kemarin. Namun, Baymax berkata kalau mikrobot ini ingin pergi ke suatu tempat. Baymax pergi mengikuti kemana arah robot ini ingin pergi karena jika Baymax melakukan hal ini, akan membuat perasaan Hiro menjadi lebih tenang. Namun, sebenarnya itu hanya bercanda saja bagi Hiro. Baymax yang sudah pergi jauh mengikuti kemana mikrobot ingin pergi langsung dikejarlah sama Hiro di situ. Hingga sampailah pada suatu tempat di mana robotnya Hiro ingin pergi. Hiro yang awalnya tidak percaya langsung percaya karena emang robotnya ingin pergi ke suatu tempat. Hiro dan Baymax langsung masuk melalui jendela yang ada di atas. Oke, Hiro berhasil masuk. Lanjut Baymax. Ya, Baymax harus mengempeskan dirinya terlebih dahulu karena badannya yang gemoy tidak muat gitu. Setelah melihat-lihat, ternyata ada sebuah alat di mana mikrobot tiruannya Hiro itu diciptakan. Dan yang sudah diciptakan itu sudah banyak. Saat Hiro melihat papan tulis, ada logo berbentuk burung yang mencurigakan. Tiba-tiba, Baymax menyapa Hiro yang membuat Hiro kaget karena Hiro berisik. Hiro dan Baymax pun ketahuan. Mikrobot-mikrobotnya mengejar Hiro dan Baymax. Baymax disuruh mukul, pukulannya pelan. Disuruh nendang, tendangannya pelan. Hingga akhirnya, saat Hiro dan Baymax terpojok dikejar orang bertopeng, bisa keluar setelah menerobos jendela. Hiro dan Baymax pun terjatuh. Untungnya Baymax empuk, jadi Hiro tidak apa-apa. Hiro dan Baymax langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Namun polisinya terlihat tak percaya dengan apa yang dibicarakan Hiro. Nah, karena polisinya nggak percaya dan Baymax jadi kempes karena kejadian tadi, dan baterainya yang udah mau habis, Hiro langsung pulang untuk ngecas Baymax. Karena kalau Baymax baterainya habis tuh kayak orang ngefly, Pak. Singkat cerita, setelah baterainya Baymax sudah full, Hiro mengajak Baymax ke bengkelnya untuk mengupgrade Baymax. Karena Hiro pikir orang bertopeng tadi yang membuat Tadashi mati dan orang bertopeng tadi harus segera ditangkap dengan bantuan Baymax yang diupgrade. Pukulan tendangan sudah dimasukkan ke dalam Baymax dengan chip petarung yang dibuat oleh Hiro. Tak lupa juga dengan armor yang siap untuk melawan manusia bertopeng tadi. Dan jangan lupa untuk tos dulu ya kan. Hingga akhirnya Hiro dan Baymax langsung menuju tempat di mana orang bertopeng tadi siang berada. Namun saat dicek di gudang tadi ternyata tidak ada orang. Hiro langsung mengikuti kemana robot kecilnya ingin pergi sampai ingin jatuh ke dalam laut yang untungnya bisa diselamatkan sama Baymax. Ternyata di laut itu ada manusia bertopeng tadi yang melihat ada Hiro sama Baymax. Hiro sama Baymax langsung ngumpet dan tiba-tiba ternyata ada teman-temannya Tadashi jemput Hiro dan Baymax naik mobil. Mereka kesini karena tadi Baymax nelpon mereka. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba manusia bertopeng tadi muncul ngelempar kontainer. Untungnya bisa ditahan sama Baymax. Mereka langsung masuk ke dalam mobil, namun kata Hiro, Baymax bisa ngelawan itu. Tapi tiba-tiba Baymax terlempar jauh dan jatuh di atas kap mobil mereka. Langsung kaburlah mereka dari kejaran manusia bertopeng itu. Tapi si Wasabi saat dalam pengajaran masih menuruti peraturan lalu lintas seperti lampu merah berhenti, nyalain lampu sen. Nah, karena ini si Gogo langsung mengambil alih mobil yang disetir Wasabi tadi.
Karena mereka dalam keadaan terdesak, langsung tancap gas dan tidak mengira kalau di depan itu jalannya udah habis dan tinggal lautan. Terjeburlah mereka di sana dan manusia bertopeng tadi langsung pergi meninggalkan mereka. Untung Baymax bisa mengapung dan menyelamatkan mereka semua. Mereka langsung diajak ke rumahnya Fred yang ternyata Fred adalah anak orang kaya. Awalnya tentu teman-temannya tidak percaya dengan ini karena mengira Fred hanya tidur di bawah jembatan. Diajaklah mereka ke sebuah ruangan yang banyak sekali miniatur-miniatur superhero kesukaannya Fred. Hero yang tadi melihat logo burung yang sama langsung digambar di sebuah kertas dan ditanyakan kepada teman-temannya. Lalu Fred membagikan buku komik superhero dan menyimpulkan kalau penjahatnya adalah Mr. Grey karena Fred berpikiran kalau Mr. Grey sangat menginginkan mikrobotnya Hero. Namun mereka masih belum mempercayainya. Ternyata Baymax telah memindai penjahat bertopeng tadi, yang tentunya hal ini membuat Hero senang dan berpikiran untuk mengupgrade sensornya Baymax agar Baymax bisa melacak keberadaan orang asli si manusia bertopeng tadi, dan mengupgrade juga teman-temannya menjadi seorang pahlawan super. Nah, langsung mereka langsung membuat atau melatih kemampuannya masing-masing sesuai bakat dan kemampuan yang mereka miliki, seperti Honey Lemon dengan eksperimen kimianya, Gogo dengan kecepatannya, Wasabi dengan lasernya, Fred dengan cita-cita yang bisa menyembuhkan api, dan tentunya Baymax yang di-upgrade menjadi lebih keren lagi yang mengeluarkan tinju super dan bisa terbang. Diajak terbanglah Hero di sana. Hingga saat sedang nongkrong di atas gedung, Hero menyuruh Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya, dan ditemukan ada satu orang yang cocok di suatu pulau. Berangkatlah mereka dengan teman-temannya menuju pulau tersebut. Masuklah mereka ke gedung yang ada di pulau itu. Saat sedang berjalan di lorong, Honey Lemon menyuruh teman-temannya untuk melihat ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu tuh kayak sisa-sisa laboratorium gitu. Dan di sana ada logo yang sama persis seperti yang digambarkan Hero. Kelilinglah mereka di sana sampai ia melihat suatu ruangan dan memasukinya. Di ruangan itu ada sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa tempat ini adalah dulunya tempat uji coba alat teleportasi yang bisa memindahkan barang ke tempat lain dengan cepat. Awalnya uji coba dengan topi jenderal, tapi setelahnya mereka mencoba untuk memasukkan seorang wanita bernama Abigail untuk masuk ke portal tersebut. Awalnya ada masalah pada medan magnet pada alat tersebut, namun Grey tetap kekeh untuk melanjutkan uji cobanya. Saat Abigail masuk ke dalam portal, ada kerusakan medan yang membuat putus kontak dengan kapsulnya Abigail dan membuat portal kedua hancur dan portal pertamanya menyedot seluruh benda yang mengandung besi. Dan untungnya di situ Jenderal langsung menyuruh Grey untuk mematikan mesin tersebut dengan segera. Mereka menyimpulkan kalau Grey memang benar manusia di balik topeng tadi. Dan tiba-tiba manusia bertopeng tadi datang dan melemparkan batu besar ke arah mereka. Untungnya masih bisa ditahan sama Baymax. Mereka langsung menyerang ke manusia bertopeng tadi tanpa menggunakan rencana apapun gitu. Fred yang maju pertama namun langsung bisa KO dengan satu kali pukulan mikrobot. Gogo dan Honey Lemon gak ada chemistry sama sekali yang membuat mereka malah jatuh barengan. Dan Wasabi yang sama dengan mudah dikalahkan oleh manusia bertopeng dengan mikrobotnya. Saat manusia bertopeng ingin memukul mereka menggunakan mikrobotnya, untung Baymax datang menyelamatkan mereka dan membuat manusia bertopeng tadi jatuh dan topengnya lepas. Ternyata manusia bertopeng tadi bukanlah Tuan Grey, tapi Profesor Robert Callaghan yang dikira mereka sudah mati karena ledakan. Ternyata Profesor Robert menggunakan mikrobotnya Hero untuk menyelamatkan dia dari ledakannya. Tentu marahlah Hero di sana karena kakaknya mati karena ingin menyelamatkan Robert Callaghan. Tapi Profesor Robert malah mementingkan dirinya sendiri. Dicabutlah chip kesehatan pada badan Baymax dan disuruh sama Hero buat ngebunuh Profesor Robert. Langsung mode war lah di situ Baymax. Brutal fatality lah. Sempat ditahan juga sama teman-temannya Hero, namun Baymax terlalu kuat untuk membunuh Profesor Callaghan. Untungnya Honey Lemon cepat untuk memasukkan kembali chip kesehatan pada badan Baymax, yang membuat Baymax kembali seperti sedia kala. Marahlah Hero di sana karena sudah hampir menangkap pelakunya, namun malah dicegah sama teman-temannya, karena mereka hanya ingin menangkap pelakunya, bukan membunuhnya. Hero menyuruh Baymax untuk mengaktifkan sensornya, namun ternyata sensornya itu malah rusak. Dan mereka, teman-temannya Hero, ditinggal di pulau tadi. Hero langsung ke bengkel robotnya dan memperbaiki sensor yang rusak pada Baymax. Setelah diperbaiki sensornya, Hero ingin mengeluarkan lagi chip kesehatan pada badan Baymax. Namun slot chipnya tidak bisa dibuka karena kalau dikeluarkan, chip kesehatannya akan melanggar protokol Baymax. Marah-marahlah di situ Hero dan tiba-tiba ada videonya Tadashi yang saat itu sedang proses membuat Baymax yang tentunya gagal berkali-kali. Sampai akhirnya Baymax bisa sempurna seperti saat ini. Hero yang melihat video kakaknya itu langsung terharu dan menangis saat perjuangan Tadashi membuat Baymax yang tujuannya sangat mulia, yaitu ingin membantu orang banyak. Anjing nangis gue cok. Lanjut.
Tiba-tiba teman-temannya Hiro datang untuk menyemangati Hiro. Mereka bisa datang karena helikopter keluarganya Fred yang menolong mereka. Ternyata mereka membawa sebuah flash disk yang berisikan video kegagalan eksperimen teleportasi di pulau tadi. Ternyata Abigail adalah anak dari Profesor Robert Callaghan dan tidak terima dengan Tuan Gray. Dan disinilah Callaghan ingin balas dendam sama Gray. Keesokan harinya, di kantor perusahaan Gray sedang berpidato di depan banyak orang. Namun, tiba-tiba Profesor Callaghan datang dengan mikrobotnya. Gray langsung ditangkap sama Profesor Callaghan, dan Profesor Callaghan membawa sisa-sisa portal teleportasi uji coba yang rusak yang bertujuan untuk menghanguskan perusahaannya Tuan Gray. Tiba-tiba, Hiro dan teman-temannya datang untuk mencegah Profesor Callaghan untuk bertindak lebih jauh lagi. Namun, perkataan Hiro tak dihiraukan sama Profesor Callaghan dan malah menyerang Hiro dan kawan-kawannya. Tentunya Hiro membalas serangannya Profesor Callaghan, namun Profesor Callaghan masih terlalu kuat sampai Hiro mau kesedot di portal teleportasinya. Begitu juga dengan teman-temannya. Mereka sangat kesulitan melawan Profesor Callaghan dengan mikrobotnya. Masih terlalu overpower ya. Akhirnya Hiro tahu bagaimana cara mengalahkannya, yaitu gunakan otak yang mereka punya masing-masing untuk mengatasi kondisinya masing-masing juga. Cari sisi lain. Nah, karena memang dasarnya mereka pintar-pintar, mereka berhasil lolos dari kondisi terdesak karena mikrobotnya Profesor Callaghan. Namun Hiro masih terancam nih, soalnya sedotannya semakin kuat dan Baymax juga badannya udah dihinggami mikrobotnya Profesor Callaghan. Untungnya masih ada sarung tinju yang bisa terbang yang membuat Baymax bisa menyelamatkan Hiro. Mereka kumpul lagi dan Hiro memberitahukan rencana baru, yaitu dengan mematikan mikrobotnya agar mikrobotnya bisa tersedot ke portalnya. Langsung dah tuh mereka gaskan gitu kan. Honey melempar bahan kimia, Fred menyembur api dan terjadilah reaksi kimia yang menimbulkan banyak kabut tebal. Hal ini membuat Callaghan harus menjulang lebih tinggi lagi. Baymax menghancurkan mikrobotnya dengan tinju dari atas dan sisanya menghancurkan mikrobot dari bawah, yang otomatis akan membuat mikrobotnya tersedot ke portal tersebut. Nah, karena mikrobotnya udah habis semua, Profesor Callaghan tidak bisa menghabisi Baymax dan Hiro yang sudah ia tangkap. Dibalikanlah keadaannya sekarang. Namun di sini Baymax dan Hiro tidak membunuh Profesor Callaghan, hanya menghancurkan topengnya karena mereka tidak ingin melukai orang lain. Hancurlah di situ mikrobot penyangga portalnya. Apakah sampai di sini selesai? Masih belum, Pak. Portalnya ternyata tidak mati. Kaburlah mereka di situ, namun Baymax tidak kabur, malah hanya memandang portal tersebut karena Baymax mendeteksi masih ada yang hidup di portal tersebut. Dan kemungkinan besarnya Putri Callaghan masih hidup. Tak berpikir lama lagi, langsunglah di situ Hiro dan Baymax terbang menuju portal tersebut. Walaupun sudah diperingati sama Tuan Gray untuk tidak masuk ke dalam portalnya karena portalnya tidak stabil gitu. Nah, akhirnya ditemukanlah Putri Callaghan di dalam portal tersebut yang sedang tidur pulas. Mereka langsung membawa kapsul tadi ke arah portal keluar. Namun saat ingin mencapai bibir portal, ada batu besar runtuhan bangunan perusahaan Gray ingin mengenai Hiro. Di situ Baymax refleks langsung melindungi Hiro dengan badannya yang ngebuat armor di badannya hancur. Anjing, gue nangis lagi, Cok. Jadi di sini tuh roket di kakinya Baymax rusak. Jadi jalan satu-satunya untuk keluar dari portal ini dari roket yang ada di tangannya Baymax. Namun resikonya Baymax akan tinggal selamanya di dalam portal ini. Dia akan segera meluncurkan roket yang ada di tangannya kalau Hiro berkata puas dengan pelayanan Baymax. Tentu saja Hiro menolaknya, namun Baymax masih tetap kekeh dengan pernyataan tadi dan akhirnya Hiro mengatakan, I'm satisfied with my care. Dan meluncurlah roket di tangannya Baymax dan meninggalkan Baymax sendirian di sana. Putri Callaghan dan Hiro selamat dan Baymax hanya meninggalkan roket yang ada di lengannya. Yang jelas di sini Profesor Callaghan ditahan sama polisi dan putrinya dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Hiro dijemput kawan-kawannya untuk pergi ke kuliah. Akhirnya Hiro kuliah juga gitu. Di ruangan kakaknya dulu, Hiro ternyata menyimpan lengan armornya Baymax. Dan ternyata di dalam genggaman lengannya itu ada chip kesehatannya Baymax. Dan tentunya sama Hiro langsung dibuat Baymax yang lebih baru lagi. Dan lahirlah Baymax baru dan film ini tamat.